dipertahankan. Barcelona menghadapi masalah serius di lini tengah jelang laga penting. Rafinha dikabarkan segera kembali ke Spanyol setelah menjalani masa pemulihan di negaranya. Barcelona dipastikan tidak akan mendapatkan tambahan pemain jelang laga penting Liga Champions melawan Atletico Madrid. Diego Simeone menghadapi sejumlah keraguan dalam menentukan susunan pemain utamanya. Semua itu terangkum dalam edisi Barca Corner Update per 7 April 2026. Tiga pemain Barcelona menjadi sorotan usai kemenangan penting atas Atletico Madrid untuk dipertahankan. Penampilan impresif Joao Cancelo, Robert Lewandowski, dan Marcus Rashford dalam laga melawan Atletico Madrid menjadi perhatian utama manajemen Barcelona. Ketiganya dinilai memberikan kontribusi besar di momen krusial. Cancelo tampil sangat menonjol, terutama dalam aksi yang berujung pada gol kemenangan Barcelona. Bek asal Portugal itu menunjukkan kualitas ofensif yang tidak dimiliki bek lain di skuad, sekaligus mampu menutup kekosongan saat tim dilanda cedera di lini belakang. Sementara itu, Lewandowski kembali membuktikan ketajamannya dengan mencetak gol penting yang menentukan hasil pertandingan. Meski usianya tidak lagi muda, striker asal Polandia tersebut tetap menjadi sosok kunci di lini depan Barcelona. Di sisi lain, Rashford juga menunjukkan perkembangan positif. Pemain asal Inggris itu berhasil mencetak gol penyeimbang dan mulai memberikan dampak nyata sejak menggantikan peran Rafinha yang cedera. Namun, masa depan ketiganya masih belum sepenuhnya pasti. Kasus Cancelo misalnya, Barcelona berharap bisa merekrutnya secara permanen, bahkan membuka kemungkinan negosiasi dengan klub asalnya. Untuk Rashford, performanya bisa menjadi faktor penentu apakah Barcelona akan mengaktifkan opsi pembelian permanen, meski tetap harus mempertimbangkan kondisi financial fair play klub. Sementara Lewandowski, meski masih tajam, juga menjadi bagian dari perencanaan jangka menengah klub yang mulai memikirkan regenerasi di lini depan. Secara keseluruhan, performa ketiga pemain ini memberikan sinyal positif bagi Barcelona, terutama dalam menghadapi fase krusial musim ini. Dengan kontribusi besar di laga penting, Cancelo, Lewandowski, dan Rashford kini tidak hanya membantu tim di lapangan, tetapi juga memperkuat peluang mereka untuk tetap menjadi bagian dari masa depan Barcelona. Barcelona menghadapi masalah serius di lini tengah jelang laga penting. Absennya Frenkie de Jong dan cedera Marc Bernal memaksa Hansi Flick mencari solusi cepat di posisi krusial pivot. Situasi di lini tengah Barcelona semakin rumit setelah Frenkie de Jong belum sepenuhnya pulih, sementara Marc Bernal harus menepi akibat cedera. Kondisi ini membuat Hansi Flick harus memutar otak untuk menentukan siapa yang akan mengisi posisi pivot. Dalam kondisi tersebut, Flick kini memiliki 3 opsi utama untuk mendampingi Pedri di lini tengah. Opsi pertama adalah Eric Garcia. Pemain serba bisa ini dinilai paling siap secara taktik karena sudah beberapa kali dimainkan di posisi pivot musim ini. Selain kuat dalam bertahan, Eric juga memiliki kemampuan distribusi bola yang cukup baik. Opsi kedua adalah Gavi. Meski baru pulih dari cedera panjang, Gavi mulai kembali mendapatkan menit bermain dan bahkan sudah sempat dicoba di posisi tersebut. Energi dan agresivitasnya menjadi nilai tambah meski kondisi fisiknya masih perlu dipantau. Sementara opsi ketiga adalah Marc Cassano. Gelandang muda ini sebenarnya merupakan pivot alami, namun belakangan kehilangan tempat di tim utama. Meski begitu, ia tetap menjadi alternatif yang bisa dipertimbangkan oleh Flick. Kondisi ini menunjukkan bahwa posisi pivot masih menjadi salah satu titik lemah Barcelona musim ini, terutama sejak kepergian Sergio Busquets dan seringnya terjadi masalah cedera di lini tengah. Dengan jadwal padat dan pertandingan penting di depan mata, keputusan Flick dalam memilih pemain di posisi ini bisa menjadi faktor penentu performa tim. Di tengah krisis lini tengah, Flick kini dihadapkan pada pilihan sulit. Siapapun yang dipilih, posisi pivot akan menjadi kunci bagi Barcelona untuk tetap kompetitif di momen krusial musim ini. Kabar terbaru datang dari Barcelona terkait kondisi Rafinha.
Winger asal Brasil tersebut dikabarkan segera kembali ke Spanyol setelah menjalani masa pemulihan di negaranya. Barcelona saat ini tengah menantikan kepulangan Rafinha yang dijadwalkan kembali dalam waktu dekat setelah beberapa hari berada di Brazil. Sebelumnya, Rafinha diberikan izin oleh klub untuk tetap berada di Brazil guna menjalani pemulihan, baik secara fisik maupun mental, usai mengalami cedera saat jeda internasional. Kini, pemain tersebut dilaporkan akan kembali ke Barcelona untuk melanjutkan proses rehabilitasi bersama tim medis klub. Langkah ini menjadi bagian penting dari rencana pemulihan Rafinha yang ditargetkan bisa kembali tampil dalam pertandingan besar mendatang, termasuk kemungkinan tampil di El Clasico. Cedera yang dialami Rafinha sendiri diperkirakan membuatnya absen selama beberapa pekan, sehingga Barcelona harus mencari alternatif di lini serang dalam periode tersebut. Meski demikian, kepulangan sang pemain menjadi kabar positif bagi tim karena proses pemulihan kini bisa dipantau langsung oleh staf medis klub secara intensif. Dengan kembalinya Rafinha ke Barcelona, harapan untuk melihatnya kembali merumput semakin terbuka. Kini, fokus utama adalah memastikan sang pemain pulih sepenuhnya sebelum kembali memperkuat tim di momen krusial musim ini. Barcelona dipastikan tidak akan mendapatkan tambahan pemain jelang laga penting Liga Champions melawan Atletico Madrid. Kondisi ini membuat skuad Hansi Flick harus kembali mengandalkan kekuatan yang ada. Dalam sesi latihan terbaru di Ciutat Esportiva, Barcelona masih belum diperkuat oleh beberapa pemain kunci yang sedang mengalami cedera. Tidak ada wajah baru atau pemain yang kembali dari pemulihan untuk memperkuat tim jelang laga Liga Champions. Frenkie de Jong masih menjalani latihan terpisah dan belum siap kembali ke dalam skuad. Gelandang asal Belanda tersebut diperkirakan baru bisa tampil dalam laga berikutnya setelah pertandingan melawan Atletico Madrid. Selain itu, Marc Bernal juga masih absen setelah mengalami cedera pergelangan kaki dalam laga sebelumnya. Ia belum kembali berlatih bersama tim sehingga dipastikan tidak tersedia untuk pertandingan ini. Nama lain yang juga absen adalah Andreas Christensen yang masih dalam proses pemulihan cedera lutut jangka panjang. Sementara itu, Rafinha sudah kembali ke Barcelona setelah sebelumnya berada di Brazil, namun masih fokus menjalani proses rehabilitasi dan belum bisa dimainkan. Di tengah kabar kurang baik tersebut, ada sedikit kabar positif dari Ronald Araujo yang sudah kembali berlatih bersama tim dan dipastikan siap tampil menghadapi Atletico Madrid. Dengan kondisi ini, Hansi Flick harus kembali mengandalkan kedalaman skuad yang ada tanpa tambahan tenaga baru untuk menghadapi laga krusial di Liga Champions. Tanpa tambahan pemain, Barcelona dituntut tampil maksimal dengan skuad yang tersedia. Laga melawan Atletico Madrid pun akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kedalaman dan mentalitas tim di momen penting musim ini. Jelang laga penting melawan Barcelona, pelatih Atletico Madrid Diego Simeone menghadapi sejumlah keraguan dalam menentukan susunan pemain utamanya. Diego Simeone masih belum sepenuhnya menentukan starting 11 terbaiknya untuk menghadapi Barcelona, terutama di dua posisi krusial, penjaga gawang dan lini serang. Di sektor kiper, Simeone dihadapkan pada pilihan sulit antara Jan Oblak dan Juan Musso. Oblak yang merupakan kiper utama telah kembali pulih dan berlatih normal, namun Musso tampil cukup solid selama dipercaya mengisi posisi tersebut. Situasi ini membuat Simeone harus mempertimbangkan antara pengalaman dan hierarki Oblak atau performa stabil yang ditunjukkan Musso dalam beberapa pertandingan terakhir. Sementara itu di lini depan, ketidakpastian juga masih terjadi. Antoine Griezmann dipastikan menjadi andalan utama, namun partner yang akan mendampinginya masih belum jelas. Beberapa opsi tengah dipertimbangkan, termasuk kemungkinan rotasi pemain untuk menyesuaikan dengan kondisi fisik dan strategi menghadapi Barcelona. Faktor jadwal padat juga turut mempengaruhi keputusan Simeone, mengingat Atletico Madrid akan menghadapi Barcelona beberapa kali dalam waktu berdekatan, baik di La Liga maupun Liga Champions. Hal ini membuat Simeone harus cermat dalam menentukan komposisi tim agar tetap kompetitif tanpa mengorbankan kondisi fisik pemain di laga-laga berikutnya. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, susunan pemain Atletico Madrid dipastikan baru akan benar-benar jelas mendekati waktu pertandingan.
Dilema ini menunjukkan betapa pentingnya laga melawan Barcelona. Keputusan Simeone dalam menentukan susunan pemain bisa menjadi faktor penentu dalam hasil pertandingan besar ini.